Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait assignment 1 di mana saya mengambil dataset terkait bank marketing untuk melakukan klasifikasi. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu di atas sebelum melakukan import, di mana di sini beberapa workflow yang akan dilakukan atau dilaksanakan di dalam project ini. Jadi sebenarnya untuk flow ini dari assignment 1 sampai final project sebenarnya sudah selesai. Hanya saja saya mengambil untuk assignment 1 dulu, nanti assignment 2 dilanjutkan untuk melakukan report lebihnya, nanti terakhir baru finalnya. Nah, di sini ada beberapa workflow yang digunakan, yaitu melakukan problem identification atau masalah apa sih yang ada, lalu datasetnya seperti apa, melakukan EDA atau explorative data analysisnya seperti apa, lalu missing value-nya nanti apakah ada atau tidak, terus kita melakukan handling dari data outliernya. Setelah itu melakukan encoding. Setelah di encoding, melakukan standarisasi untuk data tersebut. Setelah melakukan standarisasi, di sini ada imbalance biasanya. Jadi data yang tidak balance ini akan dilakukan di balancing supaya nanti ketika dilakukan modeling tidak jonjang atau tidak beda jauh seperti itu. Lalu nanti dilakukan splitting, di mana data ini nanti di split dengan train, validation, dan testing. Masing-masing ada porsinya nanti disesuaikan. Lalu ada model komparasi, jadi ada beberapa model nanti yang akan dilakukan komparasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Lalu ada threshold tuningnya, lalu ada final evaluation-nya, yang terakhir model itu disimpan dan melakukan prediksi nanti seperti apa kedepannya. Nah, ini project yang sudah sampai final project seharusnya, tapi tidak apa-apa, kita ambil untuk yang assignment satunya. Pertama kita melakukan import libraries seperti apa, kurang lebih beberapa, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Joblib, Scala, dan lain-lainnya kita ambil untuk modeling nanti seperti itu. Nah, ini lanjut untuk datasetnya, saya menggunakan dataset dari bank, dimana saya ambil dari Kaggle untuk melakukan analisis untuk klasifikasi seperti itu. Di sini ada sekitar 17 kolom di mana masing-masing ada age, job, marital, education, dan lainnya sampai ke deposit seperti itu. Lalu di sini tidak ada duplicate kolom, semuanya unik. Nah, setelah dilakukan cek bahwa kolomnya unik, lalu sudah terbaca ada berapa kolom yang ada di dataset tersebut, maka kita lakukan dataset description, di mana kita mendeskripsikan datasetnya itu seperti apa dalam bentuk statistik. Kurang lebih seperti ini. Ada count, mean, standard deviation-nya berapa, lalu mean-nya berapa, di 25% berapa, sampai ke max-nya berapa, seperti itu. Lalu melakukan missing values, maksudnya melakukan cek missing values, di mana kita cek apakah ada missing values di situ. Tetapi setelah tadi dipelajari datasetnya, sebenarnya bukan missing values tapi unknown, di mana data tersebut tetap diisi tetapi tidak diketahui itu apa datanya, seperti itu. Makanya di labelin dengan unknown, biasanya di bank seperti itu. Lalu untuk melakukan cek bahwa benar-benar kosong missing values-nya, dari sini terlampir di job, education, contact, dan putcom itu terdapat terdapat unknown dengan masing-masing total. Di job itu 70, di education 497, kontak di 2346, lalu di putcom itu paling banyak di 8326. Setelah dicek bahwa tidak terdapat missing values tetapi terdapat unknown, di sini kita melakukan handling missing values-nya atau unknown tadi. Jadi kita menganggap bahwa unknown ini sebagai missing values seperti itu. Nah, di sini kita melakukan handlingnya untuk unknown tadi. Jadi dari unknown ini kita melakukan handling dengan mode imputation untuk kategorical kolomnya. Jadi di hidden sehingga data tersebut tidak muncul lagi, seperti itu. Selanjutnya melakukan distribusi pada target, di mana target yang tadi sudah ditentukan di awal yaitu deposit, saya sudah menentukannya dan saya tulis di atas. Jadi kita menentukan targetnya kemana, yaitu ke deposit. Nah, dari deposit ini kita mau melihat apakah dari berbagai kemungkinan yang ada itu mereka melakukan deposit terhadap bank tersebut atau tidak, seperti itu. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa
target distribusinya terhadap deposit itu untuk awal itu lebih banyak ke tidak daripadanya ke iya. Jadi banyakkan yang tidak melakukan deposit daripada yang iya, seperti itu. Nah, setelah kita tahu datanya seperti apa, visualisasi terkait missing values akun tadi sudah diketahui, lalu data untuk analisis sementara sebelum dilakukan modeling itu seperti apa, maka kita bisa lanjut untuk melakukan EDA, atau kita bisa cek untuk numerical EDA-nya, lalu ada categorical EDA-nya seperti itu. Jadi di sini ada insight-nya dari EDA tadi. Nah, untuk selanjutnya ada outlier handling-nya seperti apa menggunakan box plot. Nah, di sini ada feature engineering, di sini ada encode target and features, split features dan targetnya seperti apa. Seperti itu. Lalu untuk model yang dipilih terdapat 3 model, yang dimana model tersebut secara modeling oke dan cocok. Yang pertama ada logistic regression, random forest, dan XGBoost. Jadi di sini saya milih 3 model untuk dilakukan modeling seperti itu. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait assignment 1, di mana saya mengambil dataset terkait bank marketing untuk melakukan klasifikasi. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu di atas sebelum melakukan import, di mana di sini beberapa workflow yang akan dilakukan atau dilaksanakan di dalam project ini. Jadi sebenarnya untuk flow ini dari assignment 1 sampai final project sebenarnya sudah selesai. Hanya saja saya mengambil untuk assignment 1 dulu, nanti assignment 2 dilanjutkan untuk melakukan report lebihnya, nanti terakhir baru finalnya. Nah, di sini ada beberapa workflow yang digunakan, yaitu melakukan problem identification atau masalah apa sih yang ada, lalu datasetnya seperti apa, melakukan EDA atau accurate data analysisnya seperti apa, lalu missing value-nya nanti apakah ada atau tidak, terus kita melakukan handling dari data outliernya. Setelah itu melakukan encoding. Setelah di encoding melakukan standarisasi untuk data tersebut. Setelah melakukan standarisasi, di sini ada imbalance biasanya. Jadi data yang tidak balance ini akan dilakukan di balancing